Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nok Habibah, NIM 190300088 dari Prodi Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi, angkatan tahun 2019. Di sini saya akan mengerjakan soal ICT, yaitu membuat laporan keuangan perusahaan. Di sini dengan judul laporannya yaitu Daftar Gaji Karyawan PT Bersinar Terang bulan Desember 2022, ditulis huruf kapital font Cambria size 14. Sini kita isi yaitu dengan daftar gaji karyawan PT Bersinar Terang bulan Desember tahun 2022 dengan format Cambria. Untuk judulnya yaitu 14. Seterusnya di sini dikasih keterangan dengan ada kolom nomor, jabatan, pendidikan, jam kerja. Setelah itu ada kategori, gaji pokok, uang lembur, potongan, tunjangan jabatan. Setelah itu gaji kotor, PPh 15%, ada transport, ada gaji bersih, bonus, dan gaji bersih juga terakhir tanda tangan ya. Kita rapikan dulu untuk kolom-kolomnya. Di sini ada yang harus diisi yaitu sebanyak 20 kolom. Pakai rumus. Format Cambria semua. Cambria ukuran 12. Kita kolomkan. Ya, di sini jabatan diisi dengan ada ketua, setelah itu sekretaris 1, sekretaris 2, selanjutnya keuangan 1, keuangan 2,
Selanjutnya ada supervisor. Supervisor A, supervisor B, supervisor C, supervisor D, dan supervisor E. Selanjutnya ada staff. Ada staff B, ada staff C, staff D, staff E, staff F, dan staff J. Nah, selanjutnya untuk tingkat pendidikannya yaitu untuk ketua S3, untuk sekretaris S2 sama sampai keuangan itu sampai S2. Ini untuk supervisor A itu S1, S1 semua untuk supervisor. Nah, lanjut untuk staff A itu S1 pendidikannya, staff B D3, dan juga staff C D3, dan juga staff D itu S1, staff E D3, staff F D3, staff G D3 juga, staff H itu S1 sampai J juga S1. Nah, selanjutnya jam kerja kita isi dengan di sini ada keterangannya 160. Selanjutnya sekretaris 167, 172, 190, 165, 143, 160, 161, 172, 180, 160, 158, 165, 169, 170, 157, 164, 173, 182, 160. Nah, di sini ada kategorinya. Jam kerja normal itu 160 per jam. Kalau kurang dari 160 jam itu dikasih keterangan B, sedangkan kalau lebih 160 jam kita kasih keterangan A. 160 A, 167A, kalau lebih 172A, A, ini 143 berarti kurang dari jam kerja normal, itu B. Ini A, ini B, A. Nah, sekarang gaji pokok. Gaji pokok di sini untuk D3 itu sebesar 2.500.000. Untuk D3 2.500.000. Ya. Untuk S1 itu sebesar 3 juta. Untuk S2 itu gaji pokoknya 4.500.000. Untuk S3 itu 5 juta. Kita ubah dalam bentuk rupiah.
Ya, di sini selanjutnya yaitu uang lembur. Uang lembur 50.000 per jam apabila lebih dari jam normal. Jika kurang dari jam normal, maka ada potongan 25.000 per jam dihitung dari kekurangan. Kita masukkan rumusnya sama dengan 160 dikurangi 100, 60 dikali 50.000. Sampai sini, karena ini 143, karena kurang, itu masuknya ke potongan D12 dikurangi 160 dikali 50.000. Sama dengan dikurangi 160 dikali 50.000. Kita sort ke bawah karena tidak. Kita ubah dalam bentuk rupiah. Sudah. Sekarang kita masuk ke potongan yang belum, sama dengan 143 dikurangi 160 dikali, karena potongan yaitu 25.000. Kurangi 160 kali 25.000. Nah, kita ubah dalam bentuk rupiah. Nah, untuk tunjangan jabatan, itu tunjangan jabatan ketua mendapatkan 10 juta. Itu sekretaris mendapatkan 6 juta. Untuk keuangan mendapatkan 5 juta. Untuk supervisor mendapatkan 4 juta. Kita ubah dalam bentuk rupiah juga. Ya, sekarang kita menghitung gaji kotor, sama dengan sum dibagi I6 dengan tarik datanya ke bawah. Nah, udah. Sekarang kita menghitung PPH dan rumus gaji kotor dikali 15%. Nah, karena di sini PPH-nya itu dibebankan untuk karyawan yang memiliki gaji kotor di atas 5 juta. Jadi kita tarik ini ke sampai sini, sampai 8 juta. Karena yang di bawah itu semuanya di bawah dari 5 juta. Sudah. Nah, untuk transport di sini keterangannya yaitu dihitung 27.500 per jam dan tidak terkena pajak. Itu sama dengan jam kerja 160 dikali 27.500. Sudah. Tarik ke bawah.
kita rubah menjadi rupiah. Sudah. Sekarang bonus. Bonus di sini keterangannya bonus 500.000 diberikan kepada staf yang bekerja lebih dari 160 jam dan tidak terkena pajak. Di sini dari hitungnya. Nah, 160. Nah, di sini dari 165 kita kasih 500.000. 500.000. Ini 170, 500.000. Ini 3, 150, 100.000, 500.000, 500.000. Kita ubah dalam bentuk rupiah. Ini kelebihan 1 nolnya. Nah, sudah. Sekarang kita hitung gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurangi PPh ditambah transport. Kita tarik ke bawah. Habis ini. Dan ini karena tidak ada potongan, J18 ditambah transport ditambah bonus. Setelah itu kita tarik ke bawah. Sudah. Kita totalkan untuk gaji bersihnya, yaitu SAM sama dengan N6 sampai N25. Itu totalnya untuk gaji bersih yaitu 204.881.250 perak. Nah, selanjutnya untuk bonus kita totalkan juga SAM sama dengan 3 juta. Untuk transportnya kita totalkan juga Rp91.520.000 untuk transportnya. Untuk PPh-nya kita totalkan yaitu sebesar PPh-nya 14.088.750. Untuk gaji kotornya kita totalkan sebanyak 124.450.000. Untuk tunjangan jabatannya kita totalkan Rp52 juta. Uang lemburnya 7.500.000. Gaji pokoknya kita totalkan
65.500.000. Total. Kita rapikan ininya. Ya, di sini ada yang harus dikerjakan, yaitu bagian A. Berapa total gaji yang harus dibayarkan perusahaan? Total gaji yang harus dibayarkan perusahaan. Yang kedua yaitu bagian B, rata-rata jam kerja. Berapa rata-rata jam kerja karyawan? Bagian B, rata-rata jam kerja karyawan. Untuk bagian C-nya yaitu berapa persen karyawan yang bekerja kurang dari 160 jam. Berapa persen? Selanjutnya bagian D yaitu berapa total pajak yang dibayarkan perusahaan. Total pajak yang harus dibayarkan. Setelah itu bagian E-nya, berapa persen staf yang memperoleh bonus? Berapa persen staf yang memperoleh bonus? Ya, di sini total gaji yang harus dibayarkan perusahaan yaitu rumusnya SUM sama dengan, kita ambil gaji bersih kita totalkan, yaitu 204.881.250 yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu rata-ratanya. Berapa rata-ratanya? Average sama dengan jam kerja yaitu 166,4 jam. Sekarang berapa persen karyawan yang harus bekerja bekerja kurang dari 160 per jam? Nah, kita lihat dulu jam kerja karyawannya yang kurang dari 160 jam. Oke. Nah, berarti ini ada 3 per 20 dari semua jumlah karyawannya, 3 per 20 dikali 100%. Nah, ya sama dengan 3 per 20 dikali 100%. 0,15 itu kita ubah menjadi persen, jadi 15%. Total pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Total pajaknya, lihat, sama dengan SUM PPH di sini. Kita jumlahkan berapa? 14.088.750. Sini
berapa persen staf yang memperoleh bonus. Kita lihat dari bonus, kita filter dulu ada berapa orang yang memperoleh bonus, yaitu ada 6 orang, berarti sama dengan 6/20 karyawan dikali 100%. 0,3 kita ubah jadi persen, jadi 30%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari perkataan maupun dalam ketikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.